Nggak nyangka, TWS Fansion sekarang sejauh ini loh upgrade-nya. Musik lover, kalau lu nyari versi budgetnya AirPods, kemungkinan besar akan ketemu dengan rekomendasi Fansion Ecolite E11. Sekarang Fansion ngeluarin versi upgrade-nya, nggak main-main loh, langsung 2 produk. Ada Ecolite E11 Plus dan Ecolite E11 Pro. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Fansion Ecolite E11 Plus itu dibanderol harganya cuma 100 ribuan loh. Fitur-fiturnya nih, sudah Bluetooth 6 musik lover, 30 jam playtime, drivernya 13 mm, support aplikasi, udah ada gaming mode, ada custom EQ, ada soundscapes, ini kayak suara ambient alam, ocean, rain, dan summer yang bisa diakses dari aplikasinya. Sudah IPX4, dan tentu saja dapat free gantungan talinya. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini musik lover. Menurut gua nih, TWS dengan teknologi Bluetooth 6.0 yang paling affordable ya ini E11 Plus. Ya harganya cuma 100 ribuan loh. Terus ini juga udah ada gaming modenya, sudah support aplikasi. Jadi menurut gua termasuk lengkap loh. Gua kasih poin 7,5. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Gua selalu suka dengan build-nya Fansion Eco Series karena selalu solid. Begitu juga dengan varian yang E11 Plus ini. Pas gua pegang, kerasa solid loh. Gak akan nyangka kalau ini TWS budget 100 ribuan. Udah kerasa kayak TWS premium gitu loh. Kita bahas detailnya ya. Case-nya cukup compact, kecil, gak terlalu tebal, dari bahan ABS. Finishingnya glossy, ya menurut gua finishing glossy agak tricky sih. Kelihatannya clear dan rapi. Tapi kalau kita pegang kadang-kadang suka ada bekas jarinya. Gua pribadi sebenarnya lebih suka yang finishing doff. Tapi ini masih oke kok. Bentuknya itu segi 4 dengan sudut yang smooth atau membulat. Orientasi TWS-nya horizontal. Bagian depan ada indikator lampu dan ada tulisan Fansion. Di sebelah kanan ada pengait buat talinya. Di bagian belakang ada tombol reset. Ini agak tersembunyi sih. Di bagian bawah ada USB-C charging dan ada kayak seperti ventilasi dengan cover mesh silver gitu. Ini sepertinya aksen buat desain yang lebih variatif gitu. Cara buka case-nya seperti ini musik lover. Buds-nya ini yang ada tangkainya. Mirip dengan versi pendahulunya. Ya mirip dengan AirPods Pro gitu. Bagian tangkainya itu finishingnya doff. Bagian ini juga bagian navigasinya dengan cara dipinch bagian yang datar ini. Bagian atasnya ada fan yang bentuknya garis. Di bagian shell itu bentuk kayak biji melinjo, finishingnya glossy. Nozzle-nya bentuk lonjong. Ear tips juga bahan silikon, ya bentuknya lonjong. Di nozzle-nya sendiri itu kerasa keras ya, terus ada flank-nya yang lembut. Overall, desainnya terkesan minimalis dan elegan. Build-nya juga kerasa solid, terutama build yang gue sorot sih. Musik lover, gue kasih poin 8 untuk desain sama build Fansion Ecolite E11 Plus ini. Sekarang kita langsung cobain fittingnya. Nah di kuping gua fitting ini nyaman, cukup snug, stabil, dan juga kerasa kedap di kuping. Kalau kita pakai lama tetap nyaman dan enak loh. Gue pribadi sih gak ada masalah dan cukup suka dengan fittingnya. Gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain kualitas mic-nya. Nih sampel suaranya kayak gini. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Fansion Ecolite E11 Plus. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS Fansion Ecolite E11 Plus. Kualitas mic-nya sebenarnya cukup baik, tapi yang gue notice powernya memang bukan yang gede. Suaranya ya cukup jelas, cukup clear, dan cukup stabil. Noise reduction-nya bagus. Suara ambience luar yang ngeganggu itu bisa direduce dengan sangat baik. Overall untuk kualitas mic-nya gue kasih poin 7. Kita akan langsung bahas sound quality-nya. Gue mau ngasih info dulu. Hati-hati dengan prompt-nya ya. Prompt suaranya itu bikin kaget. Suaranya kenceng banget. Device yang gue gunakan untuk nge-review produk ini Samsung S23 Ultra. Aplikasinya gue pakai Spotify. Terus untuk pengaturannya itu yang standar semua. Jadi gaming modenya di off, EQ-nya yang defaultnya. Kualitas suaranya musik lover, ini surprise banget loh. Menurut gue pribadi, ini improve signifikan dari E11 Lite yang lama. Arah suaranya, ini termasuk cukup balance loh. Ya mungkin lebih ke arah kayak U-shape aja gitu. Bassnya cukup deep, cukup tebal, cukup berbody, tapi bukan yang gede banget ya. Masih ke kontrol, impact-nya juga dapat punch-nya. Untuk mid-nya agak turun tapi nggak mundur banget gitu. Jadi masih cukup di tengah lah.
Ya posisinya kalau kita dengerin vokal itu nggak terlalu jauh tapi juga nggak kerasa intimate banget. Jadi ya pas di tengah-tengah aja gitu. Menurut gue sih ini oke sih. Jadi kita bisa dengerin vokal selalu dengan jelas dan clear. Treble-nya juga ini kerasa open dan airy. Ya jauh lebih open dibanding yang E11. Buat gue ini oke banget, enak di kuping gue. Gue juga nyobain tuningnya untuk main game. Nah untuk main game surprisingly masih mirip-mirip loh. Jadi cukup stabil. Baik yang standar modenya, yang gaming mode off, ataupun gaming mode on, masih cukup sama. Mungkin kerasa sedikit lebih bright aja dibanding yang standar sih kalau yang gaming modenya. Tapi overall mirip lah. Dan yang gue suka, latensinya aman musik lover. Gue main game Mobile Legends, itu nggak ada rasa kayak delay sama sekali. Pas aja suara sama gerakannya sama videonya gitu. Gue cukup impress sih dengan harga segini dengan latensinya kayak gini juga. Oke loh, untuk kualitas suaranya gue kasih poin 8 musik lover. Sekarang kita cobain yang Fansion Ecolite E11 Pro. Ya, yang versi Pro-nya. Jadi mungkin gue bisa bilang ini di kelas 200 ribuan aja kali ya. Fitur-fiturnya kayak gini. Bluetooth-nya pakai yang 6.0. Sudah ada fungsi ANC sampai minus 25 dB. Ada transparansi mode. Ada QI wireless alias wireless charging maksudnya ya. Daya tahan baterainya sampai 30 jam. Drivernya 13 mm. Ada aplikasi tentunya. Ada gaming mode. Ada custom EQ. Ada soundscapes. Ya suara ambient alam tuh kayak ocean, rain, dan summer. Sudah support IPX4. Dan dapat free talinya. Untuk spek dan paket penjualan seperti ini. Musik lover di kelas harganya yang mungkin bisa dibilang 200 ribuan atau mungkin 200 ribuan kecil kali ya nantinya. Ini bisa gue bilang lengkap loh. Udah Bluetooth 6 itu udah susah banget dikalahkan. Apalagi udah ada ANC, transparansi mode, ada gaming mode, ada aplikasi lengkap banget. Karena itu gue kasih poin 8,5 untuk fitur dan speknya. Kalau yang Pro ini musik lover kerasanya lebih premium loh. Yang gue paling notice dari build case-nya. Kerasa lebih solid, terus kayak lebih berat gitu. Bahannya juga kerasanya lebih bagus. Kalau yang ini finishingnya itu doff. Jadi kalau kena jari nggak ada tandanya. Gue lebih suka yang kayak gini. Dimensinya juga mirip banget sama yang S11 Plus. Overall kayaknya mirip deh. Mungkin beratnya aja sih. Ya yang Pro memang kerasa lebih berat kalau dipegang dan kerasa lebih kuat. Yang lainnya mirip-mirip. Orientasinya sama, vertikal. Bagian depannya ada indikator lampu. Nah kalau yang Pro ini indikator lampunya itu kayak bulat kecil doang. Tulisan Fansionnya sama. Di sebelah kanan ada pengait buat talinya. Di bawah ada USB charging yang ada kesan seperti filter dari bahan mesnya juga masih ada. Di bagian belakangnya ada reset button. Cara buka case-nya seperti ini musik lover. Buds-nya pas gue keluarin mirip banget. Dimensi dan bentuknya sama yang Plus yang ada tangkainya. Di bagian tangkai yang agak rata itu untuk navigasinya dengan cara dipinch. Finishing tangkainya doff. Ada vent di bagian faceplate-nya. Sel bagian dalam bentuk biji melinjo dengan finishing glossy. Nozzle-nya lonjong. Eartips juga lonjong dari bahan silikon. Musik lover karena bahannya kerasa lebih premium, lebih solid, terus finishingnya yang doff, gue suka. Jadi gue kasih poin untuk yang Pro ini 8,5. Musik lover sekarang kita cobain fittingnya. Di kuping gue fittingnya nyaman. Jadi ya karena bentuknya mirip sama yang Plus, yang Pro ini juga ya sama-sama aja. Di kuping juga nyaman, stabil, dan juga kedap. Jadi gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain kualitas mikrofon dari yang Pro ini. Sampel suaranya kayak gini musik lover. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Fansion Ecolite E11 Pro. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS Fansion Ecolite E11 Pro. Kalau musik lover denger, powernya ini lebih gede di yang Pro. Jadinya suaranya juga jadi lebih jelas. Terus kerasanya cukup clear dan cukup jernih loh. Tapi memang gue ngerasa di vokalnya sedikit agak ada rasa kayak hollow gitu sih. Untuk noise reduction-nya termasuk bagus. Overall, kualitas mic-nya gue kasih poin 7,5. Sekarang kita cobain sound quality-nya. Sama seperti yang Plus, hati-hati dengan promnya ya, jangan kaget. Memang kenceng prom suaranya. Untuk reviewnya sama-sama settingannya
pakai Samsung S23 Ultra, pakai Spotify. Terus yang ini pakai yang normal, yang mode normal. Jadi bukan yang ANC ataupun transparansi mode. Plus gaming modenya itu off. Dan EQ-nya itu pakai yang default. Yang gue rasain, power di Pro ini lebih gede Music Lover. Jadinya semuanya kayak kerasa naik. Bassnya lebih gede, lebih tebel, lebih berbody. Mungkin jadinya efeknya kayak lebih boomy gitu. Lebih punch juga dapatnya. Nah untuk mid-nya sebenarnya posisinya cukup di tengah menurut gua. Tapi karena bassnya memang yang jadi kerasnya lebih gede, karena powernya memang lebih gede, jadinya kayak agak ketutup. Dan gua ngerasain bassnya sedikit agak masuk ke bagian mid-nya. Vokalnya kayak cenderung agak jauh gitu. Tapi masih lumayan clear dan jelas kok. Untuk treble-nya ini gue suka. Ini kerasa open dan airy. Ya lebih open dan airy dibanding yang plus sih menurut gue. Jadi apa ya, kayak lebih extend gitu treble-nya. Untuk mode-mode yang lain kayak ANC, transparansi mode, dan gaming mode ternyata ada juga perbedaan suara. Untuk ANC mode itu kerasa lebih smooth. Treble-nya juga jadi lebih smooth. Cenderung mungkin kayak lebih roll off sih menurut gua untuk yang ANC modenya. Untuk yang transparansi mode, vokalnya kerasa lebih tipis dan treble-nya juga lebih smooth gitu. Sedangkan untuk gaming mode, nah ini gua kerasanya agak tipis bedanya. Ya mungkin kalau kita dengerin dengan seksama mungkin agak lebih bright aja sih kalau di gaming modenya. Tapi overall hampir nggak bisa dibedain kok. Buat kualitas active noise cancellingnya, ANC-nya untuk kelas 200.000 menurut gue ini oke loh. Cukup kedap dan cukup silence gitu. Suara luar itu bisa diredus bahkan dihilangkan. Lumayan banget. Sedangkan transparansi modenya menurut gue masih oke lah. Ya jadi suara luar masih cukup jelas. Sedangkan untuk gaming modenya latensinya aman. Gue main game yang cukup berat kayak Mobile Legends, aman banget. Nggak ada latensi sama sekali gue rasakan. Ya jadi sinkron, suara sama gambar sinkron. Overall Music Lover untuk sound quality-nya gue kasih poin 8 untuk yang Pro ini. Music Lover, kalau Music Lover cari TWS yang affordable, yang budget, yang mirip-mirip mungkin AirPods Pro gitu ya. Build quality-nya bagus, fiturnya lumayan lengkap, fittingnya nyaman, dan tentu saja sound quality-nya yang oke. Kayaknya dua ini gue bisa rekomendasi. Kalau memang Music Lover budgetnya sangat terbatas, ambil yang Vention Ecolite S11 yang plus. Apalagi mungkin Music Lover nggak terlalu butuh yang build-nya solid banget, nggak perlu ANC atau transparansi mode, tapi masih perlu gaming mode. Ya udah pakai yang S11 plus aja, nggak masalah kok, suaranya juga oke. Sedangkan kalau budgetnya Music Lover lebih gede, gue sih rekomendasi Music Lover cobain yang S11 Pro. Yang pertama, build-nya lebih solid. Terus udah ada fungsi ANC dan transparansi mode. Ada wireless charging-nya. Terus kalau memang Music Lover juga lebih suka yang ngebass, yang Pro sih menurut gua ngambilnya. Ya, tapi overall dua-duanya sih gua rekomendasi sih. Menurut gua dua-duanya improve jauh loh. Ada peningkatan, ada upgrade untuk Vention ini. Mereka jadinya lebih lebih aware gitu dengan sound quality, dengan feature. Ini oke banget. Ya, tapi semuanya itu kan pendapat gua Music Lover. Bagusnya Music Lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Kalau Music Lover ada yang sudah nyobain salah satu di antara kedua TWS Vention ini, yuk kita diskusikan di kolom komen. Kayaknya itu aja dari gua Music Lover hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!